Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan hidayahnya kepada kita semua, di mana tidak ada hidayah kecuali datangnya dari Allah. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mewariskan, meninggalkan buat kita sekalian satu tuntunan hidup, satu pedoman hidup yang amat berharga bagi semua manusia. Sepanjang manusia itu mampu memahaminya, menghayati serta meresapinya, kemudian mampu pula mengamalkan, mewujudkan dalam kehidupannya, maka dijamin yang bersangkutan akan selamat sepanjang masa, selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh rahimakumullah. Kembali kita berupaya untuk mengaji dan mengkaji ajaran Islam yang akan kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Disadari atau tidak, seperti apa yang sering saya sampaikan, bahwa kelemahan di antara kita umat Islam ini, yang pertama, tidak memahami ajaran Islam yang sebenarnya. Yang kedua, masih banyak umat Islam ini yang tidak fanatik terhadap Islam. Kemudian yang ketiga, yang kita rasakan, disadari atau tidak, umat Islam ini banyak juga yang mendukung upaya-upaya orang yang akan menghancurkan Islam. Dari hari ke hari bukannya semakin berkurang, tapi semakin bertambah saja usaha-usaha yang akan menghancurkan Islam, khususnya di Indonesia ini. Sebagaimana dimaklumi, kalau kita berbicara kuantitas, umat Islam di Indonesia ini di tahun 1950-an, umat Islam Indonesia ini dikatakan 95%. Kemudian diadakan sensus penduduk, umat Islam dikatakan 90%. Kemudian yang terakhir, umat Islam Indonesia ini 86,7%. Baru dari segi kuantitas, belum kita berbicara dari segi kualitas. Kalau kita akan berbicara segi kualitas, kalaupun kita tetap mayoritas, tapi kualitasnya itu yang diragukan. Sehingga timbul yang saya katakan tadi, yang pertama yang menyulitkan kita adalah yang pertama itu adalah tidak paham dengan syariat Islam. Yang kedua, apakah karena tidak paham
ataukah ada sebab lainnya tidak fanatik dengan Islam. Yang lebih berbahaya lagi yang ketiga, disadari atau tidak disadari mendukung usaha-usaha orang yang akan menghancurkan Islam. Secara terbuka saja, mengapa kita berbicara materi kita ini jaga pemurnian akidah Islam? Karena yang pertama, banyak yang tidak paham dengan pemurnian Islam. Yang kedua, juga ada yang berusaha untuk Islam itu tidak murni. Ada usaha yang akan mencampur adukkan ajaran Islam. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Al-Quran, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dan yang batil itu. Nah, oleh karena itu kembali kita bersyukur bahwa kepada Allah, bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini kita tetap berada di jalan yang benar, jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Namun tantangan kita tetap saja dari hari ke hari semakin berat. Nah, oleh karena itu jangan melupakan sejarah, baik sejarah Indonesia maupun sejarah Islam. Kalau kita akan berbicara sejarah Indonesia, kita sadar betul bahwa Indonesia ini pernah dijajah oleh bangsa lain. Ada yang namanya Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Yang menjadi persoalan, mengapa kita bisa dijajah sampai 350 tahun, 3,5 abad, ditambah lagi oleh Jepang 3,5 tahun. Alangkah lamanya itu. Sekarang menjadi persoalan, mengapa bisa Indonesia ini selama itu dijajah? Itu sejarah. Yang pertama, bangsa ini dipecah belah oleh penjajah itu. Diupayakan supaya bangsa ini tidak bersatu. Kalau itu adalah kekuatan Islam, maka bagaimana caranya umat Islam itu dipecah belah? Penyakit ini ada di zaman sekarang. Itu yang pertama, dipecah belah. Yang kedua, ada di antara bangsa ini yang menjadi pengkhianat, memihak pada penjajah untuk menghancurkan bangsa ini. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, kenyataan itu yang terjadi. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih bisa bertahan. Tapi yang kita khawatirkan, bagaimana orang-orang di sekitar kita. Bahkan saya yang paling khawatir betul, kita sama-sama berjamaah di masjid ini, sama-sama kita mengkaji di masjid ini, setelah terjadi ternyata dia tidak sejalan dengan kita. Itu yang paling berat. Dan itu yang terjadi di Indonesia ini, yang puncaknya 1965. Rajin dia ikut berjamaah, rajin dia kumpul-kumpul. Dan saya mengalami betul, karena pada saat itu saya
menjadi ketua organisasi pemuda, ada seorang ibu baik betul dia. Apapun kegiatan kita dia yang memotivasi mendorongnya. Gak taunya dia adalah anggota Gerwani. Inilah yang menjadi sulit kita. Maka saya katakan tadi yang paling takut saya, kalau kita sama-sama berjamaah di masjid ini, sama-sama kita mengaji di masjid ini, tahu-tahu setelah terjadi, oh rupanya bukan kawan kita dia. Itu bisa terjadi. Itu masalahnya. Dan terbuktikan sekarang ini, ada tokoh kita yang mengatakan orang Arab di Indonesia ini adalah penjajah. Orang Arab itu menjajah, Cina itu yang mendukung kita kemerdekaan. Nauzubillah min zalik kok. Bahkan sampai dikatakan tidak ada Islam di Indonesia ini kalau enggak Cina. Nauzubillah min zalik. Dari mana ceritanya itu kok? Ini namanya memutarbalikkan fakta. Sekarang heboh di mana-mana. Berbicara soal selamat Natal. Yang aneh betul. Ada tokoh kita sengaja betul pakai baju apa Sinterklas apa namanya. Tokoh kita, kiai kita. Nggak tahu saya itu kok. Apa dia bangga dengan pakaian itu? Atau dia menunjukkan saya memang sudah tidak berpihak dengan saudara-saudaraku yang sesama muslim. Nah maka Bapak dan Ibu sekalian, kembali saya, ajaran Islam ini secara garis besarnya yang pertama akidah, iman, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah. Bagian dari ini akhlak. Atau akidah, syariah, akhlak. Yang akan menentukannya justru adalah di akidahnya. Yakinlah kita, apabila akidah orang itu, iman orang itu baik, sesuai dengan syariat Islam, otomatis dia akan beribadah, otomatis akhlaknya sesuai dengan ajaran Islam. Nah oleh karena itu maka bagaimanapun juga kita tetap berupaya bagaimana menjaga pemurnian akidah Islam ini. Ini yang harus kita selalu, jangan sampai kita abaikan ini. Coba saya katakan tadi, dari hari ke hari nambah saja kok. Kita bukan orang 212. Kita enggak banyak yang ikut reuni 212. Tapi ada tokoh kita yang mengatakan saya enggak senang betul dengan 212 itu. Karena itu adalah politik. Nauzubillah min zalik kok. Itu bukan politik kok. Mengapa? Apa dia punya Muhammadiyah? Apa dia punya NU? Apa dia punya Persis? Tidak sama sekali. Secara organisatoris tidak ada yang ikut di situ. Tapi secara pribadi Muslim, mungkin dia Muhammadiyah, mungkin dia NU, mungkin dia Persis, mungkin dia Al-Irsad dan lain sebagainya, ada di situ. Diakui atau tidak? Tapi ternyata tahun ini reuni nggak bisa dilaksanakan. Ini sebagai umat Islam, mau tidak mau harus kita pelajari sejarah itu. Kalau tadi saya katakan sejarah Indonesia, sekarang kita akan berbicara sejarah Islam. Sama-sama kita pahami bahwa yang namanya Andalusia itu 800 tahun dipegang oleh Islam. Kemudian jatuh, dikuasai oleh orang Kristen.
Setelah dikuasai orang Kristen, apa yang terjadi? Nasib umat Islam. Umat Islam suruh pilih. Yang pertama, masuk Kristen. Yang kedua, kalau menentang, dibunuh. Yang ketiga, dia diusir dari negerinya sendiri. Dan itu Allah sudah mengingatkan kalau berbicara Nasrani, walan tardo angkal Yahudi walan Nasara hatta tatba'u millatahum. Yang namanya orang Yahudi, yang namanya orang Nasrani tidak akan berhenti mereka membujuk merayu kamu sampai kamu ikut dengan mereka. Dengan kata lain, mereka tidak akan berhenti sampai kita ikut dengan mereka. Itu Al-Quran. Allah yang mengingatkan itu. Nah, sekarang kita berbicara Andalusia tadi. Jadi setelah dikuasai oleh orang Kristen, itu yang terjadi. Nah, sekarang kita akan melihat mengapa Andalusia itu jatuh. Kalau tadi saya katakan kita sampai dijajah sekian tahun, karena apa? Sudah tahu kita masalahnya. Sekarang kalau Andalusia itu jatuhnya itu apa? Yang pertama, penduduknya itu sudah banyak dengan cinta dunia, lupa dengan akhirat. Bagaimana saya punya kekayaan? Bagaimana saya punya kedudukan? Bagaimana saya supaya banyak mendapat materi? Cinta dunia, lupa akhirat. Itu yang pertama penyebabnya. Kemudian yang kedua, jiwa jihadnya sudah hilang. Pada Allah sudah mengatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika mushadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu. Mereka berjihad di jalan Allah dengan hartanya, bila perlu dengan jiwanya. Mereka itulah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang benar. Jiwa jihad itu sudah hancur. Gak ada lagi semangat untuk jihad itu menegakkan agama Allah. Bahkan ada orang yang akan berjihad, yang lainnya yang ingatkan, jangan Pak, negara kita ini bukan negara Islam. Jangan bicara Islam. Bahkan yang aneh saya, ada yang mengatakan dosen-dosen di IAIN itu jangan banyak bicara soal akidah saja. Banyaklah bicara kemanusiaan. Ya kalau mereka sudah tidak boleh bicara akidah atau kurangi bicara akidah, dan siapa yang akan menjelaskan tentang akidah Islam ini? Siapa yang akan membangkitkan jiwa jihad ini? Itu yang kedua, yang menghancurkan Andalusia waktu itu. Kemudian yang ketiga, jadi saya sampaikan ini, nanti kita coba bagaimana di Indonesia sekarang, kan itu masalahnya. Itu kita bandingkan. Yang ketiga, merajalailah yang namanya kemaksiatan, yang namanya perbuatan yang tidak terpuji, kegiatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan akhlak kemanusiaan. Jadi artinya yang namanya perjudian, yang namanya perzinahan, yang namanya pencabulan dan lain sebagainya, merajalela. Itu yang ketiga penyebabnya. Kemudian yang keempat, menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya. Ya katakanlah umpamanya, dia bukan dokter, bukan orang kesehatan, suruh pegang kesehatan. Ini sebagai contoh saja.
Disuruh bicara agama, padahal dia tidak mendalami agama. Bagaimana nggak hancur kalau model begitu? Dan kita sudah diingatkan, apabila suatu urusan diserahkan dengan pada ahli, tunggu saja kehancurannya. Sudah ada peringatan dari ajaran Islam. Yang kelima, tentu saja masalah yang paling utama, tidak paham dengan syariat Islam. Dan ini yang memang terjadi zaman Belanda dulu. Sengaja dibuat bangsa Indonesia tidak paham dengan ajaran Islam. Suruh ngaji saja, tapi jangan belajar tafsirnya. Tak suruh ngaji aja nggak ada masalah. Tapi kalau sudah belajar terjemahannya, belajar tafsirnya, timbul akan semangat itu. Termasuklah kita sekarang di Masjid As-Salam ini, alhamdulillah, yang membantu kita mahasiswa-mahasiswa YN akhirnya berhasil. Yang terakhir tentu kita tahu, yang membantu kita termasuk yang sering juga mengimami kita sholat, sekarang sudah mendapat rahmat Allah. Walaupun bagi kita kehilangan saudara Ismu itulah namanya. Dan kita bersyukur, tapi artinya kita dari masjid ini sudah bisa saling bantu-membantu, saling mengangkat harkat dan martabat kita. Namun ada yang menjadi catatan saya. Mulai dari Solihin dulu, Purwanto, kemudian Zakaria, Heru, yang kemudian Muhammadin Hadi, kemudian Ridho Dinata. Nah ini sudah meninggalkan kita pula, Ismutillah. Yang tadinya ada si Sobri, sekarang dengan Nurjaya. Ini akan keluar juga nanti. Ya walaupun belum ngomong mereka kan. Nah maka saya selalu mengharapkan betul. Nih ke Pak Aminuddin. Kita harus siap yang namanya khotib intern kita sendiri. Jadi kalau bisa, apabila berhalangan jadwal GMI, yang kita munculkan adalah dari kita sendiri. Gak usah balikkan ke sana. Apalagi kadang-kadang diganti dengan orang yang baru belajar khutbah. Padahal sering saya sampaikan dengan GMI, tolong khotib yang dikirim ke As-Salam itu jangan yang belajar khutbah. So, insya Allah orang jamaah Masjid As-Salam itu banyak yang sudah pintar-pintar. Jangan seolah-olah mereka diajari, mereka sudah tahu. Maka termasuk saya tanggal 3 Desember yang lalu mestinya saya mengisi takwa, tapi karena asam urat saya kambuh, terpaksa saya tidak bisa mengisinya. Saya menyesal betul. Kenapa? Menurut saya jamaahnya itu kalau dia militer, dari kolonel, dari jenderal sampai prajurit ada di situ. Kalau dia pengusaha besar sampai pengusaha kecil. Kalau dia pejabat tinggi sampai pejabat rendah. Maka tidak heran kalau di situ selesai khutbah kadang-kadang ada orang yang nyuruh duduk dulu, ngobrol dulu. Bahkan kadang-kadang kalau sudah model gitu, sebentar Pak, ada waktunya. Silakan. Saya Pak dari Korem. Waduh, di Korem ini kok. Pikir apa yang salah khutbah saya tadi. Rupanya enggak gitu. Pak, saya dari Korem, tapi saya pengurus masjid. Kira-kira bisa enggak Pak Bapak ngisi di daerah saya, di masjid saya? Oh, artinya positif dinilai kita. Ya, mau tidak mau sudah menyebut Korem, Polda, kan lain kita persoalannya. Bahkan banyak yang bertanya dengan saya, sudah berapa kali Pak Usni dipanggil Polda?
Alhamdulillah saya akan sering, tapi untuk ceramah. Berarti kan masih ada yang mau menerima kita. Dan saya punya prinsip, dan itu harapan kita semua. Dai kita punya prinsip, kulil haqqo walau kana murron. Katakan yang benar itu, walaupun pahit, walaupun gak enak, sampaikan itu. Karena apa kalau nggak kita sampaikan, umat ini nggak tahu, itu masalahnya. Ini kembali tadi, mengapa Indonesia jatuh? Yang pertama karena cinta dunia, yang kedua jiwa jihadnya sudah runtuh, jatuh, yang ketiga kemaksiatan, merajalela, yang keempat menyerahkan urusan pada yang bukan ahlinya, yang kelima tidak memahami syariat Islam. Kira-kira sekarang ini ada apa enggak ini? Nah, kalau ini ada, siap-siap kalau kita akan jatuh seperti Andalusia. Kalau kita tidak mau jatuh, artinya kita harus tingkatkan, jangan sampai umat Islam ini terlalu cinta dengan dunia, supaya tumbuh jiwa jihadnya, sudah agar tidak banyak lagi yang namanya kemaksiatan. Serahkan masalah itu pada yang ahlinya, tanamkan san Islam itu yang sesungguhnya. Apabila ini tidak berhasil, maka sekali lagi jangan menangis dan menyesal kita apabila kita mengikuti seperti Andalusia. Tapi sebaliknya, bagaimana kalau bisa kita mengikuti yang namanya Turki itu? Dengan Kemal Atatürk, san Islam sudah tidak pakai lagi sampai hampir 1 abad. Bangkit sekarang, apa yang terjadi? Itu harapan kita. Saya ingat dengan Buya Hamka, apa kata beliau? Kalau melihat orang Islam, lihatlah waktu sholat Idul Fitri. Ramai betul orang. Itu kalau mau melihat orang Islam. Tapi kalau mau melihat orang yang beriman, lihatlah waktu sholat subuh. Benar atau tidak? Kan kenyataan itu. Nah, sekali lagi, bagaimana caranya? Kita jangan sampai terjadi seperti Andalusia. Kita harapkan kita bisa bangkit seperti Turki itu. Tapi ini bukan pekerjaan mudah dan bukan pekerjaan orang per orang. Harus bersama-sama. Nah, oleh karena itu mari kita kembali kaji tentang jaga pembenahan akidah Islam. Yang kita dulu sudah sampai kepada mengesahkan Allah. Jadi la ilaha illallah itu mengesahkan Allah, bermakna la ma'buda illallah. Kita lihat, la ma'buda illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah. La khaliqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Terus disusul yang ketiga, la hafiza illallah, tidak ada yang memelihara kecuali Allah. Jadi pengertian makna daripada la ilaha illallah seperti itu. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah, tidak ada yang memelihara kecuali Allah, tidak ada yang memiliki alam ini kecuali Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya tidak ada peluang lain selain Allah. Ketemu belum? Baik, kalau kita nunggu terus tidak selesai-selesai kita. Dan kita sudah berbicara syarat la ilaha illallah sebelumnya. Syarat la ilaha illallah itu saya ulangi lagi: al ilmu, al yakin, al ikhlas, as siddiq, al mahabbah, al inqiyad, al qabul.
Dan yang kedelapannya pengingkaran seluruh yang disembah selain Allah. Jadi orang itu dikatakan sudah benar saja la ilaha illallahnya apabila memenuhi persyaratan ini. Artinya kalau belum memenuhi persyaratan itu belum dikatakan sempurna apa yang ucapkan la ilaha illallahnya itu. Nah, nggak ketemu ya? Ya itu ke atas makna yang apa? Nah ini yang kita ulas tadi juga kan? Dan ini permasalahannya. Sekarang kita masuk saja pembatalan keislaman. Coba lihat. Itu dari apa namanya? Judul kita yang kelima, pembatalan keislaman. Kita sudah berbicara persaksian sebagai muslim, kemudian makna dan syarat la ilaha illallah. Kemudian akhirnya kita sampai kepada yang pembatalan keislaman itu. Jadi, kalau yang ini bisa dikatakan orang itu Islamnya sudah sempurna, Islamnya sudah benar apabila mengucapkan la ilaha illallah dengan syarat itu. Nah, sekarang apabila dia melakukan hal-hal yang berikut ini, itu bisa batal Islamnya. Yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah. Syirik itu artinya mensekutukan Allah. Dia menyembah Allah, dia mengabdikan diri kepada Allah, tapi mengabdikan juga pada yang lain. Masih banyak itu. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang orang yang sudah mungkin kita katakan ulama dia, tapi masih melakukan itu. Walaupun mungkin dia nggak sadar sebenarnya itu yang pertama. Yang kedua, membuat perantara dirinya dengan Allah. Islam mengajarkan tidak ada perantara kita. Nah ini biasanya diterjemahkan, kita menghadap wali kota saja harus menemui protokol dulu. Alasannya seperti itu. Tapi Allah mengatakan dalam Al-Quran itu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu, mintalah kamu kepadaku. Enggak dikatakan lewat perantara, langsung saja. Ya enggak ada perantara, langsung saja kita. Kan banyak juga yang berkata, kita tidak bisa kalau doa kita sendiri enggak nyambung. Jadi ya lewat yang ulama yang enggak, kalau yang itu langsung saja kita kepada Allah. Nah, tempat kita belajar ulama itu. Tempat kita mengaji ulama itu. Tapi kalau kita sudah mohon kepada Allah langsung saja. Dan di sini kalau sudah bicara agama, saya berharap betul kita tidak mempermainkan. Walaupun mungkin hanya sekedar untuk lucu-lucuan. Umpama ada orang mau mati katanya, dia pesan betul. Nanti pembungkusnya itu cari yang sudah buruk-buruk. Supaya nanti waktu malaikat lihat, oh udah lama ini matinya, nggak ditanya lagi katanya. Itu kan mempermainkan, tidak bisa model begitu agama. Walaupun mungkin hatinya nggak seperti itu, tapi tidak boleh yang model-model begitu itu. Jadi yang kedua, membuat perantara antara dirinya dengan Allah. Artinya dia sendiri yang buat sekat. Oleh itu ini sekatnya. Saya nggak bisa ke sana kalau nggak lewat sini. Jadi kayak yang cerita antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Jadi penghuni neraka ini itu kan anekdot aja itu kan. Tapi kalau kita kait-kait dengan kenyataan di masyarakat kok kayaknya ada benernya.
Jadi kata yang penghuni neraka, bagaimana supaya kita nih ada komunikasi, ada hubungan. Jadi bagaimana? Kita bikin jembatan saja dari neraka ke surga. Jadi kami dari sini sampai di tengah, kamu dari sana sampai di tengah. Kita ketemu nanti di tengah. Sepakat? Yang penghuni neraka langsung kerja keras sampai dia di tengah. Yang dari surga belum membuat apa-apa. Ditanya oleh yang dari neraka ini, kami sudah di tengah, kok kalian belum? Iya, mohon maaf saja, karena benpronya itu nggak di sini, di sana semua. Ini mohon maaf yang benpro. Itu kan sindiran itu kan. Baik. Yang ketiga, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Di orang di luar Islam gak boleh kita sebut kafir dia itu. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Qul ya ayyuhal kafirun." Wahai orang-orang kafir, Allah sendiri yang manggilnya kafir. Kita gak boleh. Jadi bagaimana? Ya sebut sajalah non-Islam. Nah kalau katakannya gimana kita terjemah qul ya ayyuhal kafirun? Qul ya non-Islam. Na'udzubillah min zalik. Nah ini apabila benar dari hati kecilnya bisa membatalkan keislaman itu. Nah sedangkan kita sadar betul, kita mengatakan mereka kafir, mereka tuh mengatakan kita ini yang kafir. Kalau kita katakan kita ini akan masuk surga, mereka neraka, sebaliknya mereka mengatakan kamu itu yang akan masuk neraka, kami yang akan ke surga. Akhirnya timbul jalan tengah. Sama-sama kita ke surga, hanya lain rumahnya. Bingung kita kan? Kalau kita pahami syariat Islam, apa nanti ada surganya Kristen, surganya Katolik, surganya Hindu, surganya Buddha, surganya Konghucu, surganya Islam, apa begitu? Nah, kalau kembali kepada syariat Islam, surga hanya satu bagi orang yang beriman. Kalau tidak beriman, gak ada ceritanya dia akan masuk surga itu. Orang Islam sendiri masuk neraka, ya kan? Yang mudah-mudahan jamaah ini langsung ke surga, nggak mampir lagi neraka. Ya itu harapan kita. Tapi kan kemungkinan itu terjadi. Hanya saja untungnya apabila kita Islam, kalaupun kita mampir di neraka, akhirnya ke surga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau dia kita orang Islam, otomatis. Tapi ada kiai kita yang sudah ngupasnya itu. Mangkola hiri kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Apa kata dia? Enak betul ya. Pokoknya kalau dia mau mati la ilaha illallah surga. Padahal itu kan hadis, mau diapain? Itu menggambarkan artinya yang namanya orang Islam, kalaupun dia banyak dosanya, banyak kesalahan kehilafannya, tapi akhirnya dia akan masuk surga. Kan itu maksudnya. Tapi yang namanya orang kafir, sampai kapan saja nggak ada cerita dia akan masuk surga. Maka saya membayangkan itu. Kalau orang yang nggak ada cerita masuk surga, gimana dia di neraka itu? Ya kan selamanya itu kok. Ini terus terang saja kok. Tidak tahu kalau bapak-bapak, kalau saya nggak mau betul ke neraka itu kok. Ya mungkin sama saja, kita kan tentu harap. Nah tapi kan harus ada cara. Nggak moro-moro kita masuk ke situ. Nah salah satunya yang akan menghambat kita, kalau kita tidak berani mengatakan orang luar Islam itu kafir. Kan ini yang sudah kita kupas. Wah, semua agama sama saja, kan itu kaitannya. Semua agama sama saja, semua agama itu benar. Na'udzubillah min dzalik, tidak bisa.
Yang benar itu hanya Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama sisi Allah itu adalah Islam. Kita tetap mengakui agama mereka, tapi tidak kita mengatakan mereka benar. Tidak, yang benar hanya Islam. Apabila kita mengatakan mereka juga benar, bisa murtad kita itu. Di sini kita akan mendalami syariat Islam itu seperti itu. Sampai itu yang ketiga, tidak mengkafirkan orang musyrik. Artinya kalau orang musyrik harus kita katakan kafir mereka kalau ingkar kepada Allah. Kemudian yang keempat, ada yang berpikir masih ada petunjuk, masih ada hukum yang lebih baik dari hukum yang sudah disampaikan oleh Rasul. Nah, timbullah di Indonesia kan Al-Quran itu di bawah konstitusi. Jadi Al-Quran itu di bawah aturan negara. Sedangkan kita tahu yang namanya Al-Quran itu berada di atas dia kok. Jangan bicara negara ini bukan negara Islam, bukan itu masalahnya. Maka apabila kita diam saja, akan terjadi Indonesia ini bukan lagi negara beragama. Kemungkinan dia akan menjadi negara Kristen atau negara komunis. Kalau kita tidak berbuat. Sekarang kan masih tersebut negara beragama. Tapi sudah ada yang mengata-utik ini kan, mengata-utik supaya jangan lagi negara beragama ini kok. Dengan dalih Pancasila, NKRI. Tapi nyatanya yang ngomong Pancasila NKRI, mereka itulah yang memecah belah sebenarnya. Dan ini harus kita pahami. Kalau ada orang mengatakan nggak ada ceritanya akan bangkit lagi PKI, tapi kan gejala-gejalanya itu yang kita lihat. Dan jadi persoalan kita, pola kristenisasi dengan pola komunis itu sama. Bagaimana caranya supaya umat Islam ini bodoh? Supaya umat Islam ini tidak fanatik. Karena apa? Apabila itu terjadi, mereka akan mudah masuknya. Sekarang kan sudah mulai itu dirasakan. Kalau orang di luar Islam jadi musuh kita, nggak ada masalah. Yang masalah adalah musuh dalam selimut. Sama Islam tapi ternyata dia adalah musuh kita. Coba bagaimana tokoh kita ikut masuk gereja, berpakaian seperti orang Nasrani. Masih banyak lagi yang menganjurkan waktu liburan itu beli bipang. Apa bipang? Oh, rupanya babi panggang. Kemudian akhirnya kita berpikir sampai di mana yang namanya label halal dari MUI itu. Yang khawatir kita kan kalau dipengaruhi. Nah, supaya jangan terlalu tegang, sampai di sini saja. Sabtu akan datang kita sambung. Semakin hari semakin tegang, terus yang urutan lebih tegang lagi nanti kita. Ini sampai di sini, sampai pembatalan Islam pada poin keempat kita. Yang pertama syirik dalam beribadah, yang kedua membuat perantara dengan Allah, yang ketiga tidak mengkafirkan orang musyrik, yang keempat meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam. Yang selanjutnya kita akan lanjutkan pada yang akan datang. Silakan memberikan tanggapan apa yang saya sampaikan. Berat nanggapinya ya. Ya. Tidak ada? Yakin saya susah nanggapinya. Soal apa yang saya katakan kan kenyataan. Saya nggak ngarang kok. Hanya saya menghimpunnya saja, saya sampaikan untuk membuka hati pikiran kita. Ini loh kondisi ini.
Dan yang saya paling khawatir itu tadi, kalau kita terjadi seperti Andalusia, yang kita harapkan seperti Turki. Kalaupun tadinya kita sudah jatuh, tapi bangkit kembali. Ini jangan sampai terjadi. Sudah dijajah, mereka merdeka, kita kemudian jajah lagi. Hanya bentuk penjajahannya, bahkan ini lebih berbahaya. Kalau yang ingin menjajah kita nantinya, mereka sudah berpikir, matilah semua penduduk dunia ini. Jadi penduduk dunia 3/4 mati semua nggak apa-apa, asal 1/4-nya adalah masuk kita. Coba, artinya apabila terjadi kita akan suruh milih nanti kan? Apa ikut mereka? Apa kita dibunuh? Atau kita disuruh keluar dari bumi Indonesia ini? Silakan mikir. Ini barangkali kalau nggak ada tanggapan sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.